Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Ada orang bilang, menjadi orang baik itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tetapi menjadi orang jahat itu gampang. Ungkapan ini mau mengatakan kepada kita bahwa untuk melakukan yang baik butuh perjuangan. Melakukan yang baik selalu mendapat tantangan dan hambatan dari si jahat. Sebagai pengikut Kristus, ada konsekuensinya ketika dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita akan diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan, bahkan kematian. Itulah salib yang kita pikul dalam hidup beriman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah agar Tuhan Allah yang Maha Kuasa memberikan kita keberanian untuk menjalani panggilan-Nya dengan tekad untuk selalu setia sampai kita pulang ke rumah-Nya. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia pelipur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kamu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan yang begitu besar Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kekal. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami di tengah kehidupan yang tidak pasti ini. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, menjadi sandaran untuk berharap. Hari ini kami beribadah kepadamu. Kuduskan dan berkatilah ibadah kami, agar hanya nama Tuhan saja yang kami agung dan muliakan dalam hidup ini. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu, memohon berkat dalam ibadah ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Mari kita membacakan Mazmur 30 ayat 7 sampai 13 secara responsoria. Dalam kesenanganku aku berkata, Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. kepadamu, ya Tuhan, aku berseru. Dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, Dapatkah debu bersyukur kepadamu? dan memberitakan kesetiaan-Mu, Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Yang mau dibimbing oleh Tuhan, dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu. Dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupku, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Selamat malam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di malam yang indah ini kembali kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga. Betapa hati kami selalu merindukan-Mu ya Tuhan. Di saat-saat seperti ini merupakan hal yang berharga di dalam kehidupan kami. Hanya karena anugerah Tuhan, kami masih dapat memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dan menaikkan doa kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di saat ini Engkau berbicara kepada kami dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua dituntun
untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus Firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kita bacakan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, 'Jadilah kehendak Tuhan.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca bagian akhir dari nats bacaan kita yang dikatakan seperti ini. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah kehendak Tuhan. Dalam bahasa Latin kurang lebih seperti ini. Fiat voluntas tua. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, may thy will be done. Seperti jawaban Maria ketika malaikat Gabriel berbicara kepadanya. Maria katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ketika malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Maria, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal ia belum bersuami. Oleh karena itu dia katakan, "Jadilah menurut perkataanmu." Nah, saudara-saudaraku, ketika Yesus juga berdoa di Taman Getsemani, ada 2 kali kata yang hampir sama diucapkan oleh Tuhan Yesus demikian.
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dan yang kedua dikatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Tuhan. Inilah yang dikatakan rekan sepelayanan dan para murid kepada Paulus. Saudara-saudara, rekan sepelayanan Paulus dan murid-murid menasehatkan Paulus agar jangan pergi ke Yerusalem. Dan Paulus tidak bisa menerima. Apa sesungguhnya yang terjadi? Rupanya ketika dalam perjalanan memberitakan Injil, mereka tiba di Tirus, Paulus dan rekannya mengunjungi murid-murid atau orang-orang percaya di sana. Dalam perjumpaan, murid-murid menasehatkan Paulus jangan ke Yerusalem karena Roh Kudus membisikkan kepada murid-murid suatu peringatan. Dan ini dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 4, katakan seperti ini. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasehatkan Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Mendengar nasihat para murid itu, Paulus dan rekan sepelayanannya pada waktu itu mereka harus berangkat untuk melanjutkan perjalanan memberitakan Injil. Dan mereka diantar oleh para murid dan istri serta anak-anak mereka sampai di luar kota, dan di tepi pantai mereka berlutut dan berdoa. Paulus tidak memperhatikan dengan sungguh dan menjawab apa yang dikatakan mereka kepada Paulus. Sekalipun itu bisikan Roh yang dikatakan para murid. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bacaan kita malam ini merupakan lanjutannya. Paulus dan rekannya telah tiba di Kaisaria. Dan mereka memberitakan Injil di rumah Filipus dan mereka tinggal di rumah Filipus. Setelah beberapa hari mereka tinggal di rumah Filipus, datanglah seorang dari Yudea yang bernama Agabus. Dia mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini dia akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang kekasih, untuk kedua kalinya mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dan menyampaikan kepada Paulus. Ketika di Tirus, mereka menyampaikan kepada Paulus, jangan pergi ke Yerusalem. Yang kedua, ketika mereka berada di Kaisaria, tetapi di sini lebih lagi dijelaskan apa yang akan terjadi kepada Paulus ketika dia di Yerusalem. Rupanya nyawanya terancam. Dia akan diikat oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, rekan-rekan Paulus dan para murid yang berada di situ meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi mendengar permintaan mereka, Paulus menjawab. Ini jawaban yang luar biasa.
jemaat Tuhan. Mengapa kamu menangis? Jadi rupanya ketika mereka menyampaikan itu mereka sambil menangis. Dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku. Sebab aku rela bukan saja untuk diikat tetapi juga mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Wow. Jawaban Paulus tidak terduga oleh mereka. Jawaban Paulus sangat menggambarkan bahwa dia sangat siap dengan resiko yang akan ditanggungnya sebagai Rasul Tuhan Yesus. Pertama kita lihat kesedihan mereka menangis, ya, bukan membuat Paulus merasa terharu, senang, karena mengetahui mereka sangat mengasihi Paulus dan berempati kepada dia, sehingga mereka berusaha mencegah dia berangkat ke Yerusalem. Tetapi Paulus katakan kesedihan mereka membuat hancur hatinya. Dan yang kedua, dengan jawaban itu jelaslah bahwa Paulus teguh pada panggilan dan pengutusannya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia katakan dia rela bukan hanya diikat tangannya, tetapi juga mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jelaslah saudaraku bahwa Paulus punya alasan karena relasinya dengan Yesus. Mengapa dia tidak menerima nasihat rekan-rekannya dan para murid baik di Tirus maupun di Kaisaria untuk tidak ke Yerusalem. Mereka berkata demikian karena mereka paham dan sadar benar bahwa mereka tidak bisa memaksa Paulus untuk mengikuti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka akan melihat, apa yang terjadi di Yerusalem nanti. Dan itulah mereka katakan, jadilah kehendak Tuhan. Karena mereka percaya bahwa seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang taat dan setia pasti berada di dalam penyertaan Tuhan. Dan oleh karena itu mereka katakan jadilah kehendak Tuhan. Saudaraku, jadilah seperti apapun yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang mereka pikirkan dan kehendaki. Walaupun hal itu dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang baik. Mereka ingin melindungi Paulus. Tetapi Paulus punya sikap dan tindakan sendiri. Mengambil keputusan bersama Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, memang benar bahwa apa yang kita manusia pikirkan atau rancangkan bisa berbeda dengan kehendak Tuhan. Walaupun hal itu baik. Seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sesungguhnya kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini maupun besok dan masa depan kita.
Kita manusia hanya bisa berencana, tetapi segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Dan Yakobus pernah katakan seperti ini di dalam Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, ini kata Yakobus, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Jadi, jika Tuhan berkehendak, maka jadilah. Kita manusia tidak bisa mereka-reka apa yang akan terjadi di hari esok atau masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu hari esok, ya. Apakah kita masih ada atau tidak, dan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa dan negara yang kita cintai ini, dan semua hal yang ada di dunia ini. Tidak ada yang tahu. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh rekan sepelayanan Paulus dan para murid di Kaisaria mengatakan jadilah kehendak Tuhan. Umat yang terkasih, bila kita memahami dan menyadari bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai hamba atau pelayan Tuhan memiliki keterbatasan, dan kita tidak bisa menentukan hari esok dan masa depan kita seperti yang kita kehendaki, maka belajarlah dari pengalaman para rasul dan Tuhan Yesus. Kita harus membawa semua rencana apa yang akan kita lakukan di dalam doa kepada Allah Bapa. Agar supaya kehendak Allah lah yang terjadi, bukan kehendak kita, yang mendatangkan bagi kita damai sejahtera. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu akan indah pada waktunya. Para murid berdoa, Tuhan Yesus berdoa, mencari kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bila kita memahami benar bahwa hidup kita berada dalam rancangan Tuhan, maka kita memiliki 3 tindakan, ya, yang menguntungkan dan seharusnya memang kita lakukan. Pertama, kita akan terus berdoa kepada Allah untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup kita kepadanya, agar kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendak kita sendiri. Yang kedua, kita terus merasakan hubungan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, karena dalam setiap hal yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan, kita selalu membawa di dalam doa. Dan yang ketiga, kita pun akan selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah kita. Kita tidak akan pernah melangkah setapak pun dan melakukan apapun juga tanpa memohon pimpinan dan penyertaannya. Karena kita tahu yang akan terjadi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Saya teringat pada saat tahun 1948 ketika GPIB dilembagakan sebagai gereja mandiri di bagian barat Indonesia ini, pada saat itu khotbah perdana disampaikan oleh pendeta Supit yang didasari dari Nats Alkitab Keluaran 33 ayat 15, demikian dikatakan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow. Artinya,
Musa tidak akan melanjutkan perjalanan menuntun umat Israel menuju tanah Kanaan tanpa Tuhan yang membimbing mereka. Setelah Musa memohon pengampunan dari Allah karena umat membuat patung anak lembu emas. Musa tidak mau melangkah maju setapak pun bila Tuhan tidak membimbing dia bersama umat Israel yang dipimpinnya memasuki tanah Kanaan. Demikian juga dari sejak awal GPIB tidak akan pernah melangkah maju kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbingnya. Jadilah kehendak Tuhan. Saudaraku, dengan demikian hikmat penting yang kita dapatkan dalam bacaan kita di malam hari ini adalah dalam setiap hal yang terjadi dan apapun yang akan kita lakukan, kita harus bawa dalam doa supaya kita dapat menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup kita agar hanya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Dengan demikian Tuhan akan selalu beserta dengan kita karena apa? Karena kita sedang menjalankan kehendak-Nya. Dan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, baik dalam keadaan senang, dalam kebahagiaan kita, maupun dalam menghadapi resiko pergumulan-pergumulan berat karena iman kepada Tuhan Yesus, seperti yang dihadapi para rasul, juga orang percaya, juga pelayan Tuhan sampai pada saat ini, yang oleh karena iman kepada Yesus mereka menanggung resiko, disiksa, dianiaya, difitnah, dan lain sebagainya pada kenyataannya sampai saat ini. Dan itu mungkin lebih berat lagi sampai mendekati Tuhan Yesus datang kembali. Orang percaya akan diperhadapkan pada begitu banyak hal yang membuat ia mengalami resiko daripada imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi percayalah, kalau itu karena kehendak-Nya, maka kita akan diberikan kepada kita kesanggupan untuk menghadapi semua itu karena kehendak-Nya yang jadi di dalam hidup kita. Dan kita dapat berkata seperti rekan sepelayanan dan para murid pada waktu itu, jadilah kehendak Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Ku, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu. Aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Ku, sucikan hati pikiran-Ku. Pilihlah aku dan ujilah
kehidupanku, kuasailah hingga terang Kristus tampak cerah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena perkenanan Tuhan di malam yang berbahagia ini. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu lewat kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dan apa yang kami lakukan di dalam hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Agar kami boleh menikmati damai sejahtera dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh umat-Mu, jemaat-Mu GPIB Bukit Muria dan para tamu yang menikmati, yang mengikuti ibadah malam ini, Tuhan memberkati satu persatu. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka. Dan apapun yang sedang mereka rasakan dan alami, dan tantangan-tantangan hidup beriman yang sedang mereka rasakan dan alami, mereka tahu bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Mereka tidak akan pernah berjalan sendiri. Tetapi Tuhan selalu ada untuk mereka dan memberkati serta menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu di muka bumi ini dan khususnya di Indonesia. Pekabaran Injil sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati gerak langkah pemberitaan Injil Yesus Kristus dimanapun berada. Para pelayan Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati dan menguatkan, memberikan kesanggupan bagi mereka untuk mengerjakannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terutama gereja GPIB dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya di bumi persada Indonesia ini, Tuhan memberkati. Baik majelis sinode, majelis jemaat, baik jemaat yang ada di kota-kota maupun yang ada di pos-pos pelayanan, Tuhan memberkati agar mereka semua dapat melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan saja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya jika Engkau berkenan, maka segala sesuatu akan jadi, sekalipun ada banyak tantangan dan hambatan. Pasti semuanya akan indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, rencana persidangan Sinode 21 di akhir bulan Oktober bulan depan, Tuhan juga mempersiapkan, ikut serta dalam persiapan baik majelis sinode panitia yang akan melaksanakannya dan seluruh jemaat yang akan ambil bagian di dalamnya. Tuhan, ini pekerjaan-Mu. Oleh karena itu, kiranya Tuhan turut campur tangan. Agar apa yang terjadi di dalam seluruh proses perjalanan persidangan berada di dalam penyertaan dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia, juga aparat keamanan, Engkau memberkati agar terus pemimpin kami mengupayakan, mengusahakan
kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara ini rukun dan damai dari seluruh komponen anak bangsa yang ada dalam kepelbagaiannya, saling menghormati, saling menghargai, sehingga tidak terjadi perpecahan, ya Tuhan. Dan juga tidak terjadi penistaan terhadap agama-agama yang ada, yang diyakini, yang diimani. Kami boleh saling menjaga dan saling menghormati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang menderita karena bencana alam. Terutama ya Tuhan juga yang masih mengalami terinfeksi COVID-19. Tuhan walaupun sudah melandai, tetapi masih ada mereka yang mengalami sakit oleh karena terinfeksi COVID-19. Tuhan kiranya mau sembuhkan mereka. Juga pelaksanaan pemberian vaksin yang sedang dilakukan, Tuhan juga turut campur tangan sehingga seluruh masyarakat dapat menerima vaksin yang diupayakan oleh pemerintah agar kami semua memiliki kekebalan tubuh yang baik dan kami sehat. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat yang terus bekerja di rumah sakit, membantu para pasien yang sakit. Tuhan menolong dan memberkati mereka satu persatu, agar mereka terus dapat menjalankan tugasnya dengan penuh sukacita, dan banyak orang boleh mengalami kesembuhan yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami pemulihan oleh karena sakit, baik warga jemaat GPIB Bukit Moria maupun tamu. Tuhan, biarlah Kau sendiri yang memberikan karunia kesembuhan bagi saudara-saudara kami, khususnya Ibu Karmelia Luntungan, Diakon Sulaiman, Rusel Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Bapak Sukarjanto, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsye Suot Oro, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Robert Barus, Saudara Henrika Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsih Sariwating, Bapak Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Foni Boylan, Ibu Irma Siahaan, Ibu Ning Nengah, Ibu Catherine Worang, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lis Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Kristos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Shane Raintung, Penatua Freddy Marentek, Ibu Heni Maringka. Tuhan, berikanlah kasih karunia kesembuhan kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk para lansia di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, GPIB Bukit Moria. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kebahagiaan bersama dengan keluarga yang mengasihi dan mencintainya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, berkatilah liturgos pelayan-Mu, Diakon Caroline Risakota, juga hamba-Mu Donda dan Danang Multimedia. Tuhan juga memberkati. Biarlah pekerjaan yang kami lakukan dalam pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan memakai kami menjadi alat yang baik di tangan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang melimpahi kami berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu, serta membangun tubuh Kristus di dunia. Kiranya Roh Kudus mengerahkan hati dan pikiran kami menjadi berkat dalam hidup ini. Berkatilah gereja-Mu yang akan menggunakan dan mengelola persembahan ini,
agar pelayanan gerejamu semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yang diperbuat Allahku, abaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhanku selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan, dan jalan lurusku tempuh berkat pimpinan anugerah dan kasih-Nya, pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Umat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang, kebaikan, dan hikmat yang berasal dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari sekarang